Persatuan Dukun belakangan ini memang tengah menjadi perhatian karena kasusnya dengan pesulap merah. Kendati demikian, belum selesai perseteruannya dengan pesulap merah, Persatuan Dukun kembali berseteru dengan salah satu publik figur tanah air, Dr. Richard Lee. Berawal dari salah satu anggota Persatuan Dukun Habib Jindan yang mengaku memiliki ilmu kebal, ditantang oleh Dr. Richard untuk menusukkan jarum infus. Alih-alih melakukannya, Habib Jindan justru menolak dengan beberapa alasan. Lantas benarkah karena hal tersebut dinilai merusak wibawa Habib Jindan, kini Dr. Richard Lee disomasi oleh pengacara Persatuan Dukun? Persatuan Dukun sendiri memang telah resmi melaporkan pesulap merah dan kini tinggal menunggu langkah hukum selanjutnya. Meskipun sang pesulap mengaku jika pasal yang digunakan untuk menjeratnya tidak termasuk dalam delik aduan, namun pengacara Persatuan Dukun justru bersikeras. Lantas benarkah aksi pesulap merah yang membongkar trik yang digunakan para dukun ini memicu reaksi negatif dari ahli metafisika lain? Seperti apa Sandi Tumiwa yang kini juga menantang pesulap merah untuk adu ilmu di padepokannya. Meskipun mengaku tidak percaya dukun, namun pesulap merah tidak memungkiri adanya kekuatan gaib di alam semesta. Bahkan semasa kecil, sang pesulap mengetahui pernah menyaksikan secara langsung fenomena supranatural di depan matanya. Lantas, seperti apakah cerita horor ala pesulap merah? Benarkah tidak ada logika yang bisa menjelaskannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini di jagat maya, netizen dihebohkan dengan video dari Dr. Richard Lee yang memperlihatkan salah satu anggota Persatuan Dukun Habib Jindan yang mengaku memiliki ilmu kebal ditantang oleh Dr. Richard Lee untuk menusukkan jarum infus ke dalam tubuhnya. Alih-alih melakukannya, Habib Jindan justru terus-menerus mengelak dengan berbagai alasan. Namun, semakin menolak dengan banyak alasan, ekspresi Habib Jindan justru menuai banyak komentar netizen. Bagaimana tidak, berbagai ekspresi pun tampak di wajah Habib Jindan yang akhirnya menolak tantangan Dr. Richard Lee tersebut. Jikalau Dr. Richard Lee nusuk saya nggak masuk, apa yang pengen kasih sama saya? Saya suntik pakai jarum aboket, kalau nggak masuk saya kasih iPhone. Nggak bisa masuk, iPhone 1. Kalau nggak masuk nggak apa-apa, nggak usah kasih saya apa-apa. Nah, beliau ini mempelajari jarum pentol ini aja. Jarum Dan pistol, gotri. Dengan gotri gitu loh. Tapi kalau udah bicara masalah ini, Kalau jarum ini beda. dia belum pernah. Sekarang ini dah. Dia belum pernah. Kapan kita bikin waktu? Saya mau ini. Udah jangan kapan-kapan, sekarang aja ini. Saya doain. Beda lagi tuh. Saya doain. Beda lagi tuh. Sekarang. Ente kadang-kadang. Udah, saya doain. iPhone 13. Artinya nggak bisa. Bukan nggak bisa. Bukan nggak bisa. Jadi tapi nanti. Melihat video Habib Jindan tersebut beredar luas di media sosial dengan beragam narasi, ternyata membuat pengacara Persatuan Dukun Firdaus Oyubowo pun merasa tersinggung. Pasalnya video yang viral beredar itu dinilai telah menjatuhkan harga diri Habib Jindan yang merupakan anggota Persatuan Dukun. Tidak pelak, setelah melihat video tersebut,
Firdaus yang juga ada di video yang sama itu pun resmi mensomasi terbuka Dr. Richard Lee untuk melakukan klarifikasi di depan publik. Jika somasi terbukanya tidak kunjung ditanggapi oleh sang dokter, Firdaus mengaku akan segera membawa masalahnya ke ranah hukum dan melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Dr. Richard Lee kan memang pada saat kemarin kita diundang podcast, dia tuh memberikan Richard Lee Official memberikan beberapa pertanyaan kan dalam podcast tersebut gitu. Kami akhirnya kami menyepakati bahwa pertanyaan-pertanyaan itu adalah yang akan ditayangkan gitu. Kalau candaan itu yang berkaitan dengan jarum suntik, jarum itu segala itu sebenarnya bukan niat untuk mengetes, bukan, itu hanya ya anggap aja candaan-candaan. Dalam waktu break itulah kita bercanda mengetes jarum apa segala, dan di situ sudah saya peringatkan Dr. Richard Lee, Pak dokter tolong ini jangan dimasukkan ya, karena berkaitan dengan harga diri klien kami nanti ketika chat kan nggak pantas. Kita kalau mau tes harus ada janji dulu, persiapan yang matang, baru memang dilakukan itu secara profesional. Ternyata dia tidak mengedit. Jadi semua wawancara yang sudah dischedulkan oleh Dr. Richard Lee dan sudah diwawancarai kepada narasumber dia termasuk saya, itu tidak, malah banyak yang nggak ditayangin itu. Malah yang ditayangin ini ya yang lucu-lucuan itu. Jadi viral ini sampai 2 juta lebih yang nonton gitu. Jadi seakan-akan si Habib Jindan ini malah jadi kayak penakut terhadap jarum suntik. Jadi akhirnya menjatuhkan harga diri klien kami. Lalu tadi saya somasi pukul 2 tanggal 18 Agustus tadi saya somasi beliau gitu. Somasi awal kami meminta klarifikasi. Kenapa tidak sesuai dengan perjanjian? Ini aja yang jadi meme-meme di media sosial, TikTok dan lain-lain. Akhirnya merugikan klien saya baik materi maupun imaterial. Somasi terbuka itu sudah saya kirimkan ke WA Dr. Richard Lee Official dan mereka sudah baca. Artinya mereka sudah menerima. Lalu kami rekan-rekan law firm Firdaus OPSH ini besok rencana mau rapat. Kami mengkaji dulu apakah delik ini masuk atau tidak. Kalau masuk kami mungkin besoknya atau malamnya kita ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan. Di samping konfliknya dengan Dr. Richard Lee, Persatuan Dukun pun masih memproses laporan hukumnya atas pesulap merah yang disinyalir menyebabkan sepinya job mereka. Lantas, seperti apa tantangan Sandi Tumiwa yang ditunjukkan pada pesulap merah? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Selain konfliknya dengan Dr. Richard Lee, Persatuan Dukun pertama kali muncul atas perseteruannya dengan pesulap merah yang menyebut dukun adalah penipu. Oleh karena itu, dukun pun merasa tidak terima karena mengaku kehilangan banyak job. Tidak pelak, pengacara Persatuan Dukun pun juga turun tangan dan melaporkan pria bernama asli Marcel Radival itu ke pihak polisi. Kendati pesulap merah yakin 100% bahwa laporan Persatuan Dukun itu tidak akan masuk ke delik aduan, namun pengacara Persatuan Dukun terus bersikeras menyeretnya ke jalur hukum. Lantas, seperti apa perkembangan laporan untuk pesulap merah tersebut? Laporan si Marcel Radival ya. Jadi kita sudah laporkan dia dan mungkin minggu ini kita mempertanyakan tentang perkembangan ya SP2HP-nya. Jadi nanti kita ke Bin Ops Polres Jakarta Selatan. Dari pelapor belum diperiksa, mungkin minggu depan akan
bergulir itu. Undang-Undang ITE itu pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A, ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu itu. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Tergantung permasalahan ini, kalau memang dianggap krusial oleh kepolisian ya mungkin akan segera dilakukan proses penyelidikan itu gitu loh. Makanya saya juga masih belum bicara statement apa-apa untuk polisi. Seperti apa perkembangannya nanti kita lihat aja 2 minggu ke depan. Kalau belum digubris kita juga kan nggak peduli itu. Jadi kita mau digubris atau tidak itu urusan dia. Yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang dirugikan. Untuk damai kemarin juga kita kasih celah beliau untuk meminta maaf ya, karena ada beberapa kali beliau tuh melakukan perlakuan yang tidak menyenangkan lah terhadap salah satu pendiri LSM ini ya, Kiai Haji Ridwan. Pada saat lebaran kemarin beliau itu juga diajak salaman ya kan, suasana masih lebaran nggak mau kan gitu, malah ya semacam lempar tangan lah gitu. Diberi buku untuk pelajaran ilmu metafisika juga tidak dihiraukan gitu, dengan narasi-narasi dengan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa nanti aja kalau kita salaman berarti kita damai. Artinya kan dia sudah dengan orang tua juga tidak pakai attitude. Respon saya ya selamat inilah beraktivitas, mungkin karena nggak ada aktivitas aja mereka melapor. Bentuk ancaman ya, kalau ancaman mah selama ini paling gitu doang ya. Kalau nggak percaya santet ini nanti gue kirimin paku, gue kirimin muntah beling gitu doang paling. Ya saya selalu jawab ya udah ditunggu ya. Apa yang saya lakukan nggak bisa masuk ke pencemaran nama baik, karena di pasal 310 ayat 3 itu tertulis jelas dan diakui bahwa edukasi. Kalau analisa hukum dia itu menurut dia ya, ngambil dari kamus mana saya nggak tahu gitu loh. Tapi kalau kami menurut disiplin ilmu yang kami punya yaitu masuk, dan kalau nggak masuk nggak mungkin pada saat konseling polisi langsung menerima laporan kami. Rupanya, aksi pesulap merah tidak hanya membuat geram persatuan dukun. Bahkan tantangan menohok pun meluncur dari Sandi Tumiwa yang dengan belak-belakan menuding pesulap merah tidak ubahnya anak kemarin sore. Mantan suami Tessa Kaunang itu pun juga mengungkapkan tantangan terbukanya untuk pesulap merah agar mau melakukan adu ilmu di padepokannya. Untuk pesulap merah, saya mengundang Anda ke Kabupaten untuk kopi bareng bersama guru saya, Guru Yana Sisigina. Ditunggu, kita kopi bareng. Untuk pesulap merah, katanya Anda bisa bikin bond untuk palsu kepada persidangan palsu. Kata siapa? Belum pernah sama yang benar. Datang ke negara bernegara. Maka saya dulu bisa nilai lagi guru saya. Ditunggu keberadaan. Pesulap merah itu dia tidak punya legalitas, baik dalam lembar negara maupun di dalam akte pendirian suatu organisasi pesulapan itu nggak ada. Dia sama sekali bukan pesulap kalau menurut saya. Kemarin saya nggak tahu dia bagaikan makhluk gentayangan kan gitu, roh gentayangan. Tapi kesini-sini saya lihat dia menunjukkan sertifikat Reiki. Reiki ini kan berarti paranormal, supranatural gitu kan, orang yang mempunyai kelebihan supranatural kan gitu, yang mempunyai pelajaran metafisika. Ini saya melihat bahwa Marcel ini sedang menjustifikasi dirinya sendiri. Dia katakan dukun itu cabul, dukun itu nipu, ya ternyata dia sendiri yang mempraktekkan. Dia menjabarkan cara menipu yang profesional begini. Ini kerisnya begini, ya kan? Ini pakai baterai, yang ini begini. Kalau ini dukun begini, nah ini artinya begini. Dia memberikan perbandingan cara penipuan secara profesional, gitu loh. Secara profesional. Lalu ada satu videonya yang dia lakukan ya, hipnotis seorang cewek, lalu ceweknya itu dipeluk, dipangku. Nah ini menggambarkan bahwa dia itu dukun cabul. Ya memang ada betul. Ya itu kan pembuktian pelet. Lah kalau saya nggak buktiin nanti dibilangnya saya apaan, maaf pesulap merah ngomong doang. Giliran saya buktiin digoreng, dipelintir, difitnah.
Lah iya, kalau saya mau membuktikan nih, lu bisa apa? Lu bisa ngebuat wanita sampai pangku-pangkuan. Ya saya juga bisa, saya akan buktikan. Cuma kan dipelintiri, seolah-olah itu gue yang main hipnotis terus gue itu orang umum terus gue hipnotis kayak gitu. Enggak, itu orang dari si yang pemilik channelnya. Terus gue buktiin nih, ini masuknya ke hipnotis loh, hipnotis kayak gini gitu. Pelet tuh hipnotis. Meskipun selalu mengedepankan akal dalam menilai segala hal, namun tidak berarti pesulap merah tidak percaya hal gaib. Bahkan ia pun pernah menjadi saksi fenomena supranatural. Lantas, seperti apakah kisah horor yang pernah dialami oleh pesulap merah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Coki Sitohang. Saksikan terus Intens Investigasi sehari 3 kali, Senin sampai Sabtu di YouTube channelnya. Like, subscribe, and share. Don't forget. Pesulap merah memang seringkali dicap sebagai orang yang selalu mengedepankan logika dalam menilai segala hal. Namun, fakta dirinya yang selalu logis dan juga kritis itu tidak membuat pria bernama Marcel Radival itu tidak percaya hal gaib. Bahkan semasa kecilnya, Marcel pun sempat menjadi saksi fenomena supranatural yang terjadi di sekitar rumahnya. Usut punya usut, setiap azan maghrib terdengar, pagar depan rumah tetangga Marcel selalu bergetar hebat tanpa ada benda apapun yang menyentuhnya. Lantas, seperti apakah kesaksian Marcel saat itu? Pengalaman supranatural dulu pada saat di rumah yang pertama itu tuh, sebelum dijual dulu. Tetangga saya itu pagarnya suka bergerak sendiri. Awalnya dengar dari orang tua. Itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orangnya nggak percaya, masa iya sih? Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya. Pulang lebih awal sengaja keluar rumah pada saat maghrib itu. Nungguin pagarnya getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran, itu kayak digetar-getar gitu. Saya deketin pagarnya, saya cari ujung ke ujung. Nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib, setiap azan maghrib. Setiap orang pasti punya lah, tapi nggak bisa direkam atau gue persiapkan nih. Terjadinya sekarang nggak bisa. Itu hal yang tidak direncanakan. Nggak takut, karena kan manusia makhluk yang paling sempurna. Semua agama itu mewajibkan untuk percaya hal gaib. Tuhan, malaikat, sihir, jin, dan lain sebagainya. Tapi ingat juga bahwa semua agama melarang keras untuk percaya perdukunan. Karena nggak ada satupun agama yang ingin umatnya dibodoh-bodohi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.